Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah tempat yang tenang, Kabayan bertemu dengan Abu Nawas untuk membicarakan soal matematika. Kabayan memulai pembicaraan. "Abah Abu, terus terang, saya ini bukan ahli matematika, tapi entah kenapa saya malah diundang jadi pembicara di seminar matematika. Menurut Abah, saya harus bagaimana ya?" Abu Nawas menjawab, "Kang Kabayan, memangnya topik apa yang harus Akang sampaikan di seminar itu?" Kang Kabayan menjawab, "Katanya sih topiknya tentang persamaan, tapi panitianya meminta agar jangan dibahas secara matematis. Mereka ingin saya jelaskan dengan cara sederhana, kalau bisa sih lucu juga, supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu sebabnya saya datang. Kalau disuruh bahas secara matematis, wah, saya angkat tangan deh." Abu Nawas menyahut, "Begitu ya. Sekarang coba saya balik bertanya. Menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Apakah benar?" Kang Kabayan menjawab, "Wah, kalau dijelaskan secara matematis memang benar, tapi terus terang saya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi bahan tertawaan para ahli matematika itu. Saya lebih nyaman menjelaskannya dengan cara saya sendiri, pakai kata-kata seperti yang diminta panitia." Abu Nawas melanjutkan, "Oh ya, sejujurnya saya juga kurang paham kalau harus menjelaskan secara rumus-rumus. Soal itu pun saya dapatkan dari teman, dan sampai sekarang belum bisa saya jelaskan secara logis. Tapi saya penasaran, menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikannya dengan gaya Akang sendiri?" Kabayan menjawab, "Ah, Abah Abu, merendah saja nih," ujar Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, "Serius, saya benar-benar nggak bisa." Wajah Abu Nawas kali ini terlihat sungguh-sungguh serius. Kabayan kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu saya coba jelaskan dengan cara saya. Persamaan itu saya anggap seperti timbangan dengan 2 tangan. Tanda sama dengan itu artinya kedua sisinya harus seimbang." Abu Nawas menyimak dengan penuh perhatian. "Nah, coba lihat persamaan ini. 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Saya bayangkan angka 4 di sebelah kanan itu seperti 4 buah semangka berukuran sama. Di sisi kiri timbangan ada 8 dikurangi X dibagi 3 dikurangi yang saya anggap sebagai jumlah semangka yang belum saya tahu jumlahnya, ditambah 2 semangka yang sudah pasti ada." Abu Nawas menyahut, Ya, terus gimana?" Kabayan melanjutkan, "Karena di kiri ada 2 semangka yang pasti dan di kanan ada 4, artinya semangka yang belum saya tahu jumlahnya, yaitu 8 dikurangi X dibagi 3 harus bernilai 2 juga supaya seimbang. Jadi saya tulis 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2. Kabayan berhenti sejenak menatap persamaan yang baru ia dapatkan, lalu melanjutkan dengan semangat, "Jadi 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2, artinya jumlah semangka 8 dikurangi X kalau dibagi 3 hasilnya 2, berarti
jumlah semangka sebenarnya adalah 6, maka 8 dikurangi X sama dengan 6. Belum sempat Kabayan menyelesaikan penjelasannya, Abu Nawas langsung berseru, "Oh, sekarang saya paham. Jadi karena 8 dikurangi X sama dengan 6, artinya 8 semangka dikurangi berapa semangka, yaitu nilai X, hasilnya 6 kan? Berarti jumlah semangka yang dikurangi itu atau X adalah 2. Betul begitu?" Kabayan menyahut, "Iya, betul sekali." Nah, Abah Abu sebenarnya cuma merendah saja. Abu Nawas menyahut, "Hehehe, enggak juga Kabayan. Penjelasanmu tadi jelas banget, makanya saya jadi cepat paham." Abu Nawas tertawa senang karena penjelasan Kabayan membuatnya mengerti. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya sebenarnya diundang ke seminar ini bukan karena jago matematika. Ia diundang oleh panitia untuk menjelaskan hubungan antara sastra dan matematika. Soalnya, lanjut Abu Nawas, katanya matematika itu juga bahasa, tapi bukan bahasa biasa, melainkan bahasa simbol. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang. Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang," kata Abu Nawas dengan nada optimis. "Kalau begitu, sekarang giliran saya yang mau bertanya Abah Abu," ucap Kang Kabayan. "Wah, Kang Kabayan, jangan tanya yang sulit-sulit ya," kata Abu Nawas. "Justru ini yang sulit dan saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya. Begini ceritanya, seminggu lalu Presiden membuat keputusan besar. Semua tahanan mendapatkan pengurangan hukuman setengah dari masa hukumannya. Kalau ada yang dihukum 10 tahun, kini hanya perlu menjalani 5 tahun. Kalau 20 tahun, ya tinggal 10 tahun. Pokoknya semua dipotong setengah dan keputusan ini sudah final, tidak bisa diubah lagi." "Lalu masalahnya di mana, Kang?" kata Abu Nawas. Kabayan melanjutkan, "Nah, ini dia masalahnya. Ada tahanan yang dihukum seumur hidup, artinya hukumannya berlangsung sampai dia meninggal. Tapi siapa yang tahu kapan seseorang akan meninggal? Umur seseorang itu kan misteri. Sekarang negara bingung kalau mau masa hukumannya dipotong setengah dari seumur hidup itu. Berapa lama? Semua orang bingung, mulai dari paranormal, tukang ramal, bahkan mentalis seperti Deddy Corbuzier pun angkat tangan. Bahkan cendekiawan seperti Gus Dur yang biasanya santai dengan berkata, gitu aja kok repot, kali ini benar-benar repot." Kabayan melanjutkan, "Para ahli matematika pun tak bisa memberi jawaban. Masalah ini jadi perbincangan nasional dan saya datang ke sini berharap Abah Abu bisa menyelesaikannya." "Oh begitu ya, berat juga kalau dipikir-pikir, tapi beri saya waktu 10 menit saja dulu. Saya habiskan makanan saya dulu." "Silahkan Abah," kata Kang Kabayan. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Wajahnya berubah cerah sesaat setelah suapan terakhir. Ia tersenyum lebar, tanda bahwa ide cemerlang telah muncul. Abu Nawas berkata, "Hahaha, menurut saya masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan yang tadi kamu jelaskan. Ingat, persamaan itu tentang keseimbangan, bukan?" "Ya benar. Lalu bagaimana?" kata Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, "Karena konsepnya keseimbangan, maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Maka
beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Caranya, 1 hari ditahan, 1 hari dibebaskan, lalu 1 hari ditahan lagi, 1 hari dibebaskan lagi, begitu terus sampai ajal menjemputnya. Jadi setengah dari seumur hidup itu ya, separuh waktu dalam tahanan, separuh waktu lagi di luar. Seimbang bukan? Sama seperti konsep persamaan. Kabayan angkat bicara, subhanallah, alhamdulillah. Solusi yang sangat luar biasa indah, cerdas, dan benar-benar sesuai dengan konsep matematika. Abah Abu, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah Abu. Terima kasih banyak Abah. Cerita selanjutnya. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, bertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil sambil meledek balik. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Memang siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa
Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan, membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita selanjutnya dikisahkan, istri Abu Nawas yang tengah hamil muda mendadak berkata sambil memegang perutnya, "Suamiku, aku sedang ngidam. Entah kenapa, aku ingin sekali makan buah anggur yang manis dan segar." Abu Nawas pun tersenyum lembut sambil mengelus kepala istrinya. "Baik istriku, untuk calon anak kita akan kucarikan anggur yang paling manis di Baghdad." Dengan semangat dan cinta seorang suami, Abu Nawas pun melangkah ke pasar. Namun belum sampai ke pasar, matanya tertuju pada seorang pedagang anggur di pinggir jalan. Di sana tergantung papan besar bertuliskan, "Anggur murah, 1 kilogram hanya 5 dinar." Abu Nawas tertarik dan segera menghampiri. Ia bertanya dengan hati-hati, "Tuan, anggurnya manis tidak?" Si pedagang tersenyum ramah, lalu mengambil satu tangkai anggur dari bawah meja. "Silahkan cicipi tuan, ini anggur terbaik." Abu Nawas mencicipi satu butir. "Wah, manis sekali, pas untuk istriku." Namun Abu Nawas sempat bertanya, "Kenapa saya tidak cicipi yang di atas meja saja, yang untuk dijual?" Pedagang itu buru-buru menjawab, "Oh, tidak bisa tuan, yang di atas meja khusus untuk dijual. Yang ini memang saya siapkan untuk dicicipi." Abu Nawas pun mengangguk percaya. Ia melihat harga yang terpampang, 1 kilogram 5 dinar. Tanpa ragu ia berkata, "Kalau begitu saya beli 1 kilogram." Pedagang menimbang anggur, memasukkannya ke keranjang, lalu menyerahkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menyerahkan 5 dinar. Namun si pedagang berkata, "Tuan, uangnya kurang, harusnya 10 dinar." Abu Nawas terkejut, "Loh, bukannya 1 kilogram 5 dinar?" Pedagang itu menunjuk tulisan di papan, "Lihatlah baik-baik tuan, itu bukan 1 kilogram, itu setengah kilogram 5 dinar. Lihat, di bawah angka 1 ada tulisan kecil 1/2. Abu Nawas mendekat dan benar saja, tulisan 1/2 sangat kecil dan samar. Ia merasa tertipu. Dalam hati, "Sialan, ini cara licik menarik pembeli." Karena sudah terlanjur membeli, ia pun menyerahkan tambahan 5 dinar dan membawa pulang anggur itu dengan wajah kecewa. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan anggur kepada istrinya dengan bangga. "Istriku, ini anggurnya, manis sekali. Aku sudah mencobanya." Sang istri mengambil satu butir, menggigit, lalu wajahnya berubah masam. "Suamiku, ini anggur apa? Kok asam sekali?" Abu Nawas terkejut. "Apa? Coba aku rasakan." Ia pun memakan satu butir anggur dan benar saja, asamnya bukan main. "Wah, ini bukan anggur yang tadi aku cicipi. Dasar pedagang penipu, sudah menipu harga, rasa pun menipu." Dengan amarah membara dan wajah penuh tekad, Abu Nawas segera kembali ke tempat si pedagang tadi. Namun saat tiba di lokasi, si pedagang sudah tidak ada. Ia bertanya kepada salah satu orang di sekitar, "Tuan, maaf, pedagang anggur yang tadi jualan di sini, kemana dia?" Orang itu menjawab, "Oh, dia sudah tutup 1 jam lalu. Baru tadi pagi dia berjualan di situ." Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil mendesas panjang. Aku akan membalas, tapi dengan cara yang membuat dia tidak bisa menipu orang lain lagi," gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengenakan pakaian rapi, lalu pergi ke istana untuk menemui salah satu pegawai dapur kerajaan
yang dikenal suka mencari buah segar untuk jamuan istana. Dengan gaya santai, Abu Nawas membisikkan sesuatu. "Tuan, kalau Tuan mencari buah anggur yang murah dan manis, saya tahu tempatnya. Baru kemarin saya beli, luar biasa rasanya." Sang pegawai dapur langsung tertarik. "Benarkah? Di mana tempatnya?" Abu Nawas menyebutkan tempat pedagang anggur itu berjualan dan menambahkan, "Buruan ke sana sebelum kehabisan. Saya yakin ini cocok untuk hidangan istana." Sang pegawai pun langsung pergi menunggang kuda membawa uang istana, dan tanpa banyak tanya langsung membeli 10 kg anggur dari pedagang tersebut. Namun beberapa jam kemudian pegawai itu datang lagi ke istana dengan wajah merah padam dan keranjang anggur di tangan. Ia menemui Abu Nawas dengan marah. "Abu Nawas, katanya anggur ini manis dan murah, ternyata asamnya luar biasa dan harganya 2 kali lipat." Abu Nawas memasang wajah bingung, berpura-pura tak tahu apa-apa. "Loh, saya kemarin mencicipinya manis sekali. Jangan-jangan lidah Tuan sedang sakit." "Tidak Abu Nawas, semua orang yang saya beri juga bilang anggurnya kecut." Sang pegawai merasa tertipu, tapi karena uang yang digunakan adalah milik istana, ia tak berani mengambil risiko. "Kalau begitu, kita laporkan saja ke Baginda Raja," ucap sang pegawai. Mereka berdua pun menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Sang raja mendengarkan dengan tenang lalu bertanya, "Abu Nawas, apakah benar engkau yang menyuruh dia membeli anggur itu?" "Hamba tidak menyuruhnya Baginda. Hamba hanya memberi informasi. Hamba pun pernah membeli dan rasanya juga luar biasa asam," jawab Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Raja tertawa, tapi wajahnya segera menjadi serius. "Kalau begitu, ini sudah 2 korban dari pedagang itu. Harga yang menipu, rasa yang mengecewakan. Kalau dibiarkan, bisa-bisa seluruh rakyat Baghdad kena tipu." Raja Harun pun memanggil para pegawai istana dan memberikan perintah. "Itu, cari pedagang anggur itu, usir dia dari Baghdad. Jangan izinkan orang itu berdagang lagi di wilayah ini." Tak lama kemudian, pengawal kerajaan bergerak. Pedagang anggur itu yang sedang berjualan lagi di tempat yang sama ditangkap dan diarak keluar kota. Pada sore harinya, Abu Nawas duduk di taman istana sambil tersenyum tenang. Sang pegawai dapur duduk di sampingnya dan berkata, "Jadi kau sengaja memancingku agar dia kena batunya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya menunjukkan jalannya. Tuan yang memutuskan untuk melewatinya." Mereka berdua pun tertawa. Hari itu Baghdad kembali aman dari pedagang curang, dan Abu Nawas kembali membuktikan keadilan tak selalu datang dari pedagang, tapi kadang cukup dengan satu langkah kecil dan sedikit terasa asam. Cerita selanjutnya dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali, namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar yang tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalah tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker.
lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya, saran Abu Nawas. Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas, tolak Abu Jahil. Tenang Abu Jahil, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. Tapi apa mungkin bisa berhasil Abu Nawas? Tanya Abu Jahil ragu-ragu. Kalau itu aku sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu sifat cerewet istrimu akan hilang, balas Abu Nawas. Baiklah, besok aku akan ajak istriku ke sana, timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil bersama istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas banyak sekali, teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur, bukan berteriak ketakutan, malah berteriak ngomel-ngomel tanpa berhenti. Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali, omel sang istri. Dan ketika jin penunggu sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. Kamu pasti yang menyembunyikan emas, cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan, teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, cepat angkat istrimu dari tempatku, aku tidak tahan mendengar omelannya, ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan menahan omelannya, seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Cerita selanjutnya, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa, mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah memilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena
Mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu, kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf tuan, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas menatap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau orang yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata bohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Cerita selanjutnya dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran
Hutan yang mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu, jawab kakek tua itu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini.
jawab kakek tua itu. "Abu Nawas, kamu kurang ajar," teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil baginda. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara bingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak berapa lama kemudian mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak! Ia pun tergagap bangun. "Kurang ajar, siapa yang melemparku?" tanyanya heran sembari menengok ke kanan kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi seperti penjara. "Hai, keluarkan aku. Kenapa aku dipenjara di sini?" Tidak berapa lama kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Tepat. Itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makanan daging manusia?" "Iya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur." Abu Nawas diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran, kenapa baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal-hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur, Baduy itu langsung meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu. Jangan-jangan bubur itu adalah bubur manusia. Ia menahan lapar semalam, tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin menipis kurus. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembelih,
kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah? Benar, aku tidak pernah bohong. Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa-basi, maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil." "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa banyak pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja." "Ampun tuanku, jika bawa-bawa tentara, maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai orang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas?" "Hamba masih kenyang Baginda," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar." Aku kok ngantuk sekali," kata Baginda. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit, mau buang air kecil di semak belukar sana." "Baik, pergilah Abu Nawas." Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kamu kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dengan pedang yang mengarah ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda. "Jangan banyak cakap, cepat jalan." Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" "Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat." Astagfirullah. "Jadi yang kumakan tadi?" "Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia." Baginda mau muntah tapi tidak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati." "Tunggu, mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" 50 dirham. "Cuma segitu?" "Iya, aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi." Masa? Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kau coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua." Baduy itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya
Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, jualah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Kau mau apa?" tanya Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" 500 dirham, tak boleh kurang." "Baik, aku beli." Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan itu. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi, sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Untung kau bertindak cepat, terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas, Baginda," kata Farhan. "Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun, Abu Nawas harus dihukum." "Ya, itu pasti." "Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati? Ya, kita coba. Apakah dia bisa meloloskan diri?" sahut Baginda. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.